Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di video ini saya akan menjelaskan mulai tentang saluran terbuka. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang perpipaan, itu adalah saluran tertutup. Maka bab yang terpenting dalam mekanika fluida dan hidrolika adalah saluran terbuka. Oke, sekarang sekedar mengingat berarti kemarin ada saluran tertutup. Kita ulas sedikit saja untuk mengingat biar tahu beda mana terbuka mana tertutup. Nah, tertutup itu jika aliran melalui pipa, jelas melalui pipa atau sesuatu yang tertutup seperti ini. Kemudian air di dalam pipa itu harus penuh di sini. Nah, kalau airnya penuh maka ini tertutup. Tapi kalau ada pipa kemudian airnya cuma separuh seperti ini airnya, maka ini adalah termasuk saluran terbuka. Jadi bedanya kalau saluran tertutup itu batas muka airnya itu tidak berhubungan langsung atau tidak bersentuhan dengan atmosfer. Jadi kalau saluran terbuka itu muka airnya itu ada yang berhubungan atau bersentuhan dengan atmosfer atau udara. Jadi karena di sini ada udaranya, nah maka di sini ini dikatakan saluran terbuka. Nah, untuk selanjutnya saluran terbuka yang akan kita pelajari adalah saluran terbuka bukan di pipa yang isinya separuh, tapi adalah saluran terbuka yang mungkin atau bisa dipastikan sering kalian lihat ketika kalian lewat suatu jalan. Jadi misalnya ada drainase. Drainase ada airnya sekian. Nah, ini saluran terbuka. Atau kalian lihat suatu saluran bentuknya seperti ini. Besar itu. Nah, saluran irigasi. Nah, ini adalah saluran terbuka. Atau kalau kalian di sungai, maka tampangnya ini saluran terbuka. Jadi saluran terbuka itu ada di saluran memang buatan manusia seperti ini atau yang alami. Jadi kalau ini nanti dinamakan saluran, kalau yang alami namanya sungai. Nah, dalam mempelajari saluran terbuka ada parameter utama yang harus diingat atau harus dihafal. Yang pertama adalah debit atau debit aliran. Nah, ini harus tahu apa yang dimaksud debit. Kita lihat satuannya saja. Satuannya adalah satuan volume dibagi satuan waktu. Jadi satuannya umumnya meter kubik per detik atau liter per detik. Simbolnya adalah Q, umumnya seperti ini ya. Jadi satuannya meter kubik per detik atau liter per detik atau satuannya pokoknya volume per satuan waktu, simbolnya Q. Jadi satuannya boleh ini milimeter kubik per detik atau milimeter kubik per jam boleh juga. Nah, itu tentang satuannya harus kalian ingat. Nah, di dalam
hidrolika, dalam hidrolika yang namanya debit ini secara konsep yang harus selalu diingat adalah, atau konsep dalam hidrolika terkait dengan debit yang harus diingat, persamaan kontinuitas. Nah, ini harus diingat persamaan kontinuitas ini. Ini terkait dengan debit. Jadi misalnya dalam perpipaan sudah saya jelaskan. Jadi misalnya ada pipa dengan diameter ini sekian ini, kemudian mengecil, kemudian membesar lagi. Nah, ini alirannya ke sana, debitnya, ini Q-nya. Maka selama sepanjang pipa ini tidak ada penambahan aliran, maka Q yang masuk ini akan selalu sama dengan Q yang keluar. Artinya Q yang melewati di sini ini juga sama. Q yang melewati di sini sama. Atau misalnya ini Q in, Q1, Q2, Q out, maka persamaan kontinuitasnya sama dengan Q in, sama dengan debit 1, debit di sini sama dengan debit di sini, sama dengan debit keluar. Nah, ini salah satu persamaan yang harus diingat ketika kalian berbicara dengan debit, dengan istilah debit atau dengan parameter debit. Kemudian terkait dengan debit yang penting lagi jelas adalah formula atau rumus. Rumus umumnya Q sama dengan V dikalikan A. Nah, ini adalah debit, ini adalah kecepatan, bukan volume ya, bukan volume. Kemudian A adalah tampang aliran. Nah, ini formula pokoknya yang harus diingat. Jadi kecepatan dikalikan tampangnya. Nah, oke, sekarang kita berbicara parameter yang terkait dengan debit, yaitu kecepatan dan tampang aliran. Tapi sebelum ke sana, ini saya mungkin balik ke sini lagi. Ini mohon diingat, yang namanya tampang aliran itu adalah yang ada airnya saja. Nah, yang saya arsir ini adalah tampang alirannya. Nah, ini adalah tampang alirannya. Jadi bukan semuanya ini, tapi tampang alirannya adalah bagian tampang yang ada airnya saja. Oke, sekarang lanjut ke sini. Kita satu-satu bahas terkait dengan kecepatan dan tampang aliran. Yang paling mudah dulu tentang tampang aliran. Jadi kalau di praktek di lapangan, nanti kalau mendesain suatu saluran drainase atau saluran irigasi, maka tampang aliran yang umum atau yang ada di lapangan, tampang alirannya adalah yang segi 4, atau kalau saya gambar ya, saya gambarnya utuh dengan salurannya, tapi tampang alirannya adalah, nah ini tampang aliran ini, tampang aliran segi 4. Nah, di dalam
mekanika fluida dan hidrolika terkait dengan tampang ini yang harus kalian ingat dan harus kalian bisa, intinya, atau kompetensi yang harus kalian bisa terkait dengan tampang ini, kalian harus bisa menghitung ini luasnya, luas tampang aliran. Nah, ini harus bisa menghitung ini. Ini segi 4, jadi mudah sekali. Jadi ini adalah lebar, ini adalah kedalaman aliran. Jadi kalau tampangnya segi 4 di sini, maka A sama dengan B dikalikan H. Rumusnya sudah tahu untuk yang segi 4. Nah, sekarang yang harus atau tidak boleh lupa adalah satuannya. Nah, satuannya lebar, ini panjang satuannya meter, tinggi atau kedalaman satuannya juga meter, maka tampang aliran satuannya adalah meter kali meter, berarti meter persegi. Ini sebagai seorang teknik sipil tidak boleh lupa. Ini juga salah satu penerapan dari ilmu matematika. Nah, ini tampang aliran yang ada di lapangan yang paling dasar atau paling mudah. Kemudian yang kedua, tampang aliran yang kedua, kalau saya gambar di sini, tadi sudah saya gambar, tampang alirannya adalah yang trapesium, atau jika salurannya bentuknya trapesium seperti ini, maka kalau ada air mengalir, maka di sini, ini airnya. Nah, tampang alirannya adalah trapesium. Nah, ini juga kompetensi atau kebiasaan atau kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yang harus dipahami ketika tampang alirannya trapesium adalah sama, menghitung luasnya. Jadi ini sesuatu yang mungkin kalau ada yang sudah bisa, ini adalah sesuatu yang sederhana sekali, tapi ini ya memang di lapangan ini juga dipraktekkan, atau sesuatu yang harus dilakukan, menghitung tampang aliran yang luasnya yang tampangnya trapesium. Nah, kita harus bisa menghitung yang tampangnya trapesium. Ini juga sama, ini parameternya atau variabelnya adalah ini lebar dasarnya B. Kemudian, nah, ini kedalaman alirannya ini H. Nah, ini yang harus kalian cermati ketika tampangnya trapesium. Ketika tampangnya trapesium, ada yang merancang kemiringan. Nah, ini miring tebingnya itu dengan suatu sudut. Artinya kalian harus bisa menghitung ketika ini sekian, ini adalah H, maka panjang miring ini berapa, harus bisa dihitung. Atau panjang ini berapa, ini misalnya saya simbolkan X. Kemudian sebelah kiri misalnya ini simetris, maka ini juga X. Jadi ketika sudut miringnya yang diketahui, kedalamannya diketahui, maka kalian harus bisa menghitung nilai ini dengan sinus kosinus. Artinya atau nanti tujuannya adalah untuk menghitung ini, untuk menghitung tinggi panjang yang atas ini. Kalau panjang yang atas ini sudah diketahui, maka salah satu rumus trapesium adalah A adalah jumlah sisi sejajar. Di sini yang bawah sisi sejajarnya adalah ini dan ini,
maka jumlah sisi sejajar berarti B ini ditambah yang atas ditambah X ini ditambah X ini ya, panjang ini ditambah ini biar beda sekalian. Oh maaf, ini harus digeser. Nah, X ditambah B, jumlah sisi sejajar dikalikan H, kalikan hanya dibagi 2. Nah, ini salah satu rumus saja, salah satu rumus untuk mencari luasan. Mau pakai yang ini atau kalian misalnya mencarinya dengan ini, saya bagi 3 bagian Pak. Ini saya cari karena ini panjang diketahui, tingginya diketahui, maka ini kan luas segitiga, diketahui luasnya. Kemudian ini juga sama, ini saya cari dulu, tinggi diketahui, panjang diketahui dengan luas segitiga. Kemudian yang ini dicari dengan B dikalikan H, kemudian dijumlahkan, boleh. Jadi untuk mencari luasan terserah kalian mau pakai cara yang mana saja, yang penting adalah bagaimana menemukan luasan yang ini kalau tampangnya trapesium. Kemudian ini adalah yang diketahui sudutnya, Nah, nanti ini saya hentikan dulu, nanti akan saya sampaikan bagaimana atau menghitung luas tampang ini ketika yang diketahui bukan sudutnya, tapi yang diketahui adalah perbandingan antara tegak dan miring, atau yang diketahui adalah kemiringan dari tebing ini ya. Ini akan saya sampaikan di video berikutnya. Baik, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.